aku adalah engkau mengajarkan tempat yang mendalam dalam agama Buddha dikenal dengan ajaran metta atau cinta kasih kepada sesama makhluk. Dalam agama Konghucu itu ada namanya Lairen, yaitu kasih sayang dan kemanusiaan. Dan di sini semua nilai agama ini menjelaskan tentang bahwa kita harus berdamai. Lalu apakah makna dan tujuan kerukunan umat beragama? Tema pembinaan kerukunan antar umat beragama, mungkin manfaatnya itu sangat besar. Kita bisa hidup di tenang, aman dan nyaman. Tidak ada rasa curiga satu sama lain. Dan kita mungkin produktif, saling membantu dalam kegiatan sosial dan mampu menyelesaikan masalah bersama. Baik, terima kasih atas penjelasan Anda. Saya akan mewawancarai teman saya yang beragama Kristen. Silakan perkenalkan diri Anda. Oke, nama saya Dinda Julu, beragama Kristen Protestan. Pertama-tama saya ingin bertanya, apakah pengertian kerukunan umat beragama? Kerukunan umat beragama dalam agama Kristen Protestan ini yaitu untuk menciptakan yang namanya satu kedamaian, di mana kita menciptakan satu kedamaian ini dengan saling mengasihi walaupun berbeda agama dan saling menghargai terhadap sesama walaupun berbeda-beda agama. Lalu, apakah konsep dalam menciptakan kerukunan umat beragama? Konsepnya yaitu seperti yang sudah saya sebut tadi, yaitu saling mengasihi, di mana dalam ajaran Alkitab kami diajari untuk saling mengasihi sesama walaupun dalam keadaannya mungkin ada salah satu agama mencari yang sudah tersebar sekarang yaitu ada gangguan dalam pas ibadah, tapi kami tetap harus saling menunjukkan bahwa rasa dalam ajaran Alkitab ini betul-betul ada bahwa kita harus saling mengasihi sesama walaupun berbeda dan walaupun ada hal-hal yang mungkin janggal untuk supaya tercipta yang namanya kerukunan ini. Lalu bisakah kamu berikan contohnya? Contohnya ketika orang dalam hari raya misalnya, kita kan ada hari raya Natal, begitu juga dengan agama Islam. Misalnya saya contoh agama Islam ada hari rayanya seperti Idul Fitri. Ketika mereka sedang berhari raya, kita sebagai agama yang berbeda ini harus saling mendukung. Tidak dalam hal jika mereka sedang lagi berraya, kita juga harus membuat kerusukan dalam hari raya tersebut. Itu namanya tidak tercipta yang namanya kerukunan. Dan dengan saling mendukung, maka tercipta yang namanya kerukunan ini. Lalu bisakah kamu deskripsikan manfaat membina kerukunan umat beragama ini? Manfaatnya mungkin banyak, itu seperti salah satunya itu tercipta yang namanya kedamaian ini. Nah, dengan adanya kedamaian ini, kita ada rasa tidak ada rasa yang namanya ketidaknyamanan terhadap sesama walaupun berbeda begitu. Lalu terakhir, apakah makna dan tujuannya? Makna dan tujuannya yaitu maknanya untuk menciptakan kedamaian ini. Tujuannya yaitu untuk kalau kami dalam agama Kristen yaitu untuk taati yang namanya ajaran dari Alkitab ini. Terima kasih. Sama. Perkenalkan, nama saya Virgi Aprilia Wijaya. Hari ini saya ingin mewawancarai teman saya. Silahkan perkenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama saya Yesa. Saya umat beragama Buddha. Pertama-tama saya ingin bertanya, menurut pengertian agama kalian, apakah kerukunan umat beragama itu? Menurut saya, kerukunan umat beragama Buddha itu seperti menjalin hubungan yang harmonis, damai antar sesama umat beragama maupun makhluk hidup lainnya, seperti mengajarkan toleransi, menghormati, dan juga kasih sayang. Lalu, apakah konsep yang agama kalian untuk menciptakan kerukunan umat beragama? Konsep utama yang saya ketahui dalam Buddha itu seperti mengajarkan cinta kasih, belas asih, dan juga moralitas, seperti menjaga perilaku itu tetap bisa harmonis dan juga mengembangkan empati antar sesama makhluk hidup. Lalu bisakah kamu berikan contoh-contohnya? Contohnya itu seperti menolong orang lain, bersikap adil dan juga setara, dan juga bersikap dermawan seperti membantu sesama makhluk hidup satu sama lain. Bisakah kamu mendeskripsikan apakah manfaat kerukunan umat beragama itu? Manfaatnya itu seperti meningkatkan harmoni antar sesama umat dan juga mendorong kerjasama, gotong royong, dan juga
yang pastinya mengurangi konflik dan juga meningkatkan toleransi antar sesama makhluk hidup. Lalu, apakah makna dan tujuan dari kerukunan hidup beragama itu? Maknanya itu seperti mewujudkan kehidupan yang harmonis, damai di tengah-tengah perbedaan agama, perbedaan suku, dan juga tujuannya itu seperti meningkatkan pemahaman kita antar toleransi untuk menciptakan masyarakat yang rukun dan juga sejahtera. Baik, terima kasih atas waktu Anda. Ya, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Firji Aprilia Wijaya. Hari ini saya ingin mewawancarai teman saya. Silakan perkenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama saya Angelina Joylin. Pertama-tama saya ingin bertanya, menurutmu apakah pengertian kerukunan umat beragama? Menurut saya, pengertian kerukunan umat beragama dalam agama Kristen itu berarti hidup saling menghargai, mencintai sesama tanpa memandang perbedaan keyakinan. Yesus mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi kerukunan adalah bentuk nyata dari kasih yang menjadi inti dari ajaran Kristus. Lalu, apakah konsep untuk menciptakan kerukunan umat beragama itu? Konsep dalam menciptakan kerukunan umat beragama di ajaran Kristen itu menekankan nilai kasih, pengampunan, damai sejahtera, dan rendah hati. Melalui kasih Kristus, umat diajak untuk membangun jembatan persaudaraan, bukan tembok perpecahan. Hidup berdamai dengan semua orang adalah bagian dari panggilan iman Kristen. Lalu, bisakah kamu memberikan contoh-contohnya? Contohnya, umat Kristen ikut serta dalam kegiatan lintas agama seperti doa bersama, pelayanan sosial, atau program kemanusiaan. Mereka juga diajarkan untuk tidak memaksakan iman, tapi memberi teladan melalui sikap kasih, sabar, dan toleransi. Lalu selanjutnya, bisakah kamu memberikan deskripsi manfaat tentang kerukunan umat beragama itu? Manfaatnya sangat besar, antara lain terciptanya kedamaian antar masyarakat, terbangunnya kerjasama lintas iman, serta menguatkan persatuan dalam keberagaman. Ini juga menjadi kesaksian hidup Kristen yang membawa damai dan harapan bagi dunia. Lalu, apakah makna dan tujuan dari kerukunan umat beragama? Maknanya adalah perwujudan kasih Allah kepada seluruh umat manusia. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang hidup damai, saling menolong dan saling menghormati, sesuai dengan kehendak Tuhan, agar semua orang hidup rukun dan saling mengasihi. Baik, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Selanjutnya, saya akan mewawancarai teman saya yang beragama Hindu. Silahkan perkenalkan diri Anda. Nama saya Flora dari agama Hindu. Pertama-tama, saya ingin menanyakan, apakah pengertian kerukunan umat beragama Hindu menurutmu? Jadi dalam ajaran Hindu, kerukunan berasal dari nilai Tamtuat Asi, yang berarti aku adalah kamu dan kamu adalah aku, yang menunjukkan bahwa setiap makhluk adalah bagian dari Tuhan, yaitu Brahmana, sehingga wajib saling menghormati. Lalu, apakah konsep dalam menciptakan kerukunan umat beragama? Jadi ada 3 konsep. Yang pertama, Dharma, menjalankan kewajiban moral dan etika sesuai dengan kebenaran. Ahimsa, itu tidak menyakiti makhluk lain baik secara fisik maupun batin. Yang ketiga, Trihita Karana, yaitu 3 hubungan harmonis dengan Tuhan. Lalu, bisakah kamu berikan contohnya? Jadi yang pertama itu, umat Hindu itu ikut menjaga ketertiban pada saat hari raya agama lain. Yang kedua, memberi ucapan selamat atau bantuan kepada umat lain saat perayaan keagamaan. Yang ketiga, mengadakan dialog lintas agama di desa, adat, atau pura. Lalu, bisakah kamu mendeskripsikan manfaat membina kerukunan umat beragama itu? Jadi manfaatnya itu terciptanya kedamaian dan kenyamanan hidup bersama, menghindari konflik sosial dan kekerasan, dan mendorong kerjasama antar umat dalam membangun bangsa. Lalu yang terakhir, apakah makna dan tujuan kerukunan umat beragama? Jadi dalam makna itu bentuk nyatanya dari penerapan ajaran Ahimsa dan Tantuat Asi. Yang kedua itu penghormatan terhadap perbedaan sebagai bagian dari keberagaman ciptaan Tuhan, yaitu Brahmana. Dan tujuannya itu mewujudkan masyarakat damai dan seimbang. Kedua itu menjaga harmoni sosial dan spiritual sebagaimana ajaran Trihita Karana. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap toleransi, sabar, dan cinta kasih universal. Terima kasih atas waktunya.